Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurhayati, dosen pada Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Tidar. Saya bergabung menjadi keluarga besar Universitas Tidar mulai tahun 2022 dengan bidang keahlian konversi energi. Sebagai seorang dosen, kami mempunyai kewajiban utama yaitu menjalankan Tridharma perguruan tinggi, yaitu yang pertama pada bidang pengajaran, kemudian yang kedua penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Salah satu Tridharma pada bidang pengajaran yaitu kewajiban untuk mengajar. Saya diberikan tugas oleh jurusan untuk mengampu beberapa mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian saya. Di antaranya termodinamika, kemudian mesin konversi energi, sistem pembangkit uap, teknik pengkondisian udara, dan beberapa mata kuliah lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu termodinamika. Termodinamika mempunyai kode TMN 307. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada Prodi S1 Teknik Mesin. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu menguasai pengetahuan tentang konversi energi, material teknik, perancangan, konstruksi mesin, dan manufaktur. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini diturunkan dari CPL, di mana CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar interaksi kalor, interaksi usaha, interaksi kalor dan usaha dengan penerapannya, baik untuk sistem tertutup maupun sistem terbuka, dan untuk sistem-sistem termodinamika lainnya. Adapun perkuliahan termodinamika ini terbagi menjadi 16 pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan tatap muka di kelas dan 2 pertemuan lainnya adalah ujian. Kemudian untuk metode yang kami gunakan dalam pembelajaran termodinamika ini adalah metode DIE, di mana D yang pertama itu adalah delivery. Delivery artinya pertemuan di kelas. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, untuk mata kuliah termodinamika ini terdiri dari 14 kali pertemuan di kelas, di mana pertemuan 1 sampai ke 7 itu dilaksanakan sebelum UTS, kemudian pertemuan 9 sampai ke 15 itu dilaksanakan setelah UTS. Sementara pertemuan ke-8 dan ke-16 itu berupa ujian, yaitu UTS dan UAS, untuk mengukur kemampuan mahasiswa di dalam menerima materi yang telah diberikan. Kemudian untuk metode delivery tadi, 14 kali pertemuan itu kita rangkum menjadi beberapa bab. Untuk pertemuan yang pertama itu akan membahas kontrak perkuliahan dan konsep dasar termodinamika. Kemudian pertemuan kedua nanti akan membahas sistem lingkungan dan lapis batas. Pertemuan ketiga akan membahas besaran. Kemudian pertemuan keempat dan kelima nanti akan membahas zat murni. Pertemuan keenam akan membahas gas ideal. Dan pertemuan ketujuh akan membahas hukum pertama termodinamika. Setelah UTS, pada pertemuan ke-9
nanti masih dilanjutkan dengan hukum pertama termodinamika. Kemudian pada pertemuan ke-10 nanti adalah kerja piston. Pertemuan ke-11 nanti akan membahas hukum kekekalan energi pada sistem terbuka. Pertemuan ke-12 akan membahas analisis energi pada proses steady state. Pertemuan ke-13 akan membahas entropi dan pada pertemuan ke-15 akan membahas eksergi. Kemudian pertemuan nanti akan diakhiri dengan UAS atau ujian akhir semester pada minggu ke-16. Metode yang kedua adalah I atau interaction. Interaksi di sini adalah interaksi antara saya sebagai dosen dan mahasiswa sebagai penerima materi. Di sini metode yang saya gunakan adalah berbasis SCL, yaitu Student Centered Learning, di mana pembelajaran ini terpusat pada mahasiswa. Artinya, dosen hanya bertugas sebagai fasilitator dan juga motivator. Kemudian untuk metode yang ketiga itu adalah assessment atau penilaian. Adapun standar penilaian itu kami menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh universitas, yaitu mahasiswa akan memperoleh nilai A ketika mendapatkan skor di atas 85 sampai 100. Kemudian nilai AB akan diperoleh ketika skornya di antara 80 sampai 85, nilai B antara 75 sampai 80, nilai BC antara 70 sampai 75, nilai C antara 65 sampai 70, kemudian nilai CD antara 60 sampai 65, nilai D antara 55 sampai 60, dan yang terakhir itu adalah nilai E, di mana skor mereka ada di bawah 55. Nah, bagaimana skor tersebut dapat diperoleh? Skor-skor tersebut diperoleh dari nilai-nilai yang mereka peroleh, di mana terdapat beberapa komponen penilaian. Untuk komponen yang pertama itu terdiri atas tugas itu 5%, kemudian kuis 5%, UTS dan UAS itu masing-masing 20%, kemudian analisis partisipatif dan atau hasil proyek itu 50%. Sehingga nanti total dari skor keseluruhan adalah 100%. Berikut ini disajikan suasana pembelajaran di dalam mata kuliah termodinamika. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Berarti hari ini siap ya untuk belajar materi kita di termodinamika ya? Siap. Alhamdulillah. Di materi kita untuk pertemuan yang pertama, tadi kita sudah mempelajari atau kita sudah terkait dengan kontrak perkuliahan kita. Setelah kontrak kuliah, kita akan mempelajari
dalam gambar ini, kira-kira gambar apa ya? Gambar bandul. Ini yang bandul ya. Ini ketika posisi dia setimbang. Tahu ya posisi setimbang ya? Posisi setimbang itu ketika dia diam. Kemudian bandul ini tak simpangkan ke sini. Apa yang terjadi kira-kira kalau tak lepaskan? Saya punya katakan bola, terus tak kasih tali. Tali itu tak simpangkan, terus tak lepas. Kira-kira apa yang terjadi? Mengayun. Akan mengayun. Oke, apa dia akan bergerak? Jadi dia disimpangkan, itu dia akan mempunyai sebuah energi yang kita sebut sebagai energi potensial atau energi karena kedudukan atau karena ketinggiannya. Ketinggian dari mana? Ketinggian dari posisi setimbang, itu ada perbedaan. Ya. Kemudian di sini dia punya kecepatan nggak sebelum saya lepaskan? Tidak ya, tidak. Sehingga dia hanya mempunyai energi potensial. Setelah saya lepaskan, apa yang terjadi tadi? Dia akan bergerak. Kalau bergerak berarti dia mempunyai kecepatan. Kalau dia punya kecepatan berarti dia akan mempunyai energi kinetik. Nah, jadi ketika dia posisinya di tengah sini nanti dia akan berubah menjadi energi kinetik. Ini berlaku seterusnya, berlaku bolak-balik. Nah, di sini ini menerapkan adanya yang namanya hukum ketekanan energi. Yang tadinya energi di sini ini bernilai maksimum, di sini menjadi 0. Tetapi jumlah energi mekanis dari benda ini dia tetap. Oke, terkait energi ini ada yang ditanyakan? Enggak ya? Kalau kita lanjut ke materi kita yang terakhir, yaitu di penggunaan termodinamika. Ada banyak peralatan yang mempergunakan energi panas atau mempergunakan energi gerak. Ada nggak di dalam rumah ini? Ada nggak? Ada. Misalnya apa? Misalnya di panel surya ini. Panel surya ini, kenapa dia mempergunakan prinsip termodinamika? Karena dia mengumpulkan tenaga panas dari matahari. Demikian juga di sini nanti ada solar, ada hot water, ada cool water, heat exchanger, ada hot water tank, kemudian juga ada pompa. Peralatan ini semuanya mempergunakan prinsip-prinsip termodinamika. Kalau yang sebelah kanan ini gambar kopi ya.